Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibul mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mustaqbilin syarafah. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Qiraah wa Dirasah Kutub Syarah Hadis yang mulia Ustaz Ahmad Fajar Suntik MTHI, dan tak lupa pula teman-teman kelas ilmu hadis 2 yang saya cinta sayangi. Baik, kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Saya Muhammadul Fahmi, NIM 204104020025, dan rekan saya Dina Tauhidah, NIM 204104020011. Kami akan menjelaskan dan membacakan kitab syarah hadis Imam At-Tirmidzi. Baik, langsung ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Abwaabut taharati an Rasulillah. Qala al-Hafidz Badruddin Al-Aini Al-Hanafi. Al-Imam Hafidz Badruddin Al-Aini Al-Hanafi berkata, "Wa min mustalahati arbaabil hadis at-ta'biru bil kitab idza kanat tahtahu ahaditsu anwa'in mukhtalifah." Termasuk dari istilah-istilah para petinggi ilmu hadis atau para muhaddisin itu ialah mengungkapkan dengan Alkitab, kata Alkitab. Idza kanat tahtahu ahaditsu anwa'in mukhtalifah, jika di dalamnya terdapat hadis-hadis yang bermacam-macam dalam artian berbeda tema gitu, atau kitabut taharah, kitabus shalah dan lain semacamnya. Oleh kata ta'biru bil abwab, dan juga diungkapkan dengan menggunakan al-abwab. Wabil babi idza kanat ahaditsu min naw'in wahidin, dan diungkapkan dengan al-bab jika di dalamnya terdapat hadis-hadis yang satu macam dalam satu tema. Wa qaulu Tirmidzi, dan perkataan Imam Tirmidzi abwaabut taharah, yaitu bab taharah ini tarjumatun, ialah terjemah. Terjemah ini dalam istilah ilmu hadis itu bisa diartikan dengan subjudul atau subbab. Wa yadhuru fi kulli muhadditsi min tarjamatihi, dan kredibilitas keilmuan seorang muhaddisin itu bisa diketahui dari subjudul yang mereka buat. Kamakilah, seperti sesuatu yang dikatakan fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Kualitas keilmuan seorang Imam Bukhari itu ada di dalam subjudul yang beliau buat. Walahu mahmalani, perkataan ini ada dua opsi, ada dua pendapat. Pertama, ahaduha anna masaila fiqhil muhtarah indahu tadhuru min tarajumihi, yaitu masalah-masalah fikih yang beliau pilih itu bisa dilihat dari subjudul yang beliau pilih, yang beliau buat gitu. Pertanyaannya anna dzakaahu yadhuru min tarajumihi. Pendapat yang kedua ialah mengatakan bahwa kecerdasan seorang Imam Bukhari itu bisa dilihat atau bisa diketahui dari subjudul yang beliau buat. Wal Bukhari sabiqul ghayat, dan Imam Bukhari ini memang sangat kompeten fi wadi tarjumi, dalam meletakkan sebuah tema atau subjudul. Fa innahu qad tahayyaratil uqala fiha, karena sungguhnya orang-orang yang cerdas pun masih kebingungan dalam membuat sebuah tema atau subjudul, dalam artian subjudul yang pas gitu. Wasahlut tarojimi Tirmidzi, dan subjudul yang paling mudah itu ialah tarojimnya Imam Tirmidzi. Wa tarojimi Abi Dawud a'la min tarojimi Tirmidzi, tarojimnya Abi Dawud lebih tinggi kualitasnya daripada tarojimnya Imam Tirmidzi. Waqtafan Nasa'i fi tarojimihi athara syaihahu al-Bukhari, dan Imam Nasa'i ini mengikuti jejak langkah gurunya, yaitu Imam Bukhari, dalam membuat atau meletakkan sebuah subjudul. Wa ba'du tarajumiha muttahidatun harfan-harfan, bahkan sebagian dari tarajimnya Imam Nasa'i itu hampir sama persis seperti tarajimnya gurunya, yaitu Imam Bukhari. Wa mustab'idan, dan juga dianggap jauh sekali gitu. Wallahu a'lam. Siyama idza kana Nasa'i min talamizatil Bukhari, apalagi memang Imam Nasa'i ini adalah
muridnya Imam Tirmidzi, dalam arti Imam Bukhari, dalam artian masa saya tidak mempunyai kreativitas untuk membuat subjudul lain gitu, kenapa kok harus menjiplak punya gurunya gitu. Wa ma wada'a muslimun bi nafsi at-tarjimah, dan Muslim ini tidak pernah membuat tarjim, tidak pernah membuat subjudul, dalam artian subjudul yang ada di kitabnya Imam Muslim itu bukan beliau yang membuat gitu, dalam artian orang lain mungkin. Qauluhu an Rasulillah, perkataan an Rasulillah ilahi, kana al-muhadditsuna al-mutaqaddimuna yahlituna minal marfu'ati wal athar. Para muhaddisin terdahulu itu mencampur adukan antara hadis-hadis yang marfu dengan yang athar, yang perkataan sahabat. Wa awwalu man mayyaza bainahuma al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan orang yang pertama kali membedakan atau memisahkan antara hadis-hadis yang marfu dengan yang athar itu ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Wa tabi'ahul mutaakhirun, dan diikuti oleh ulama-ulama setelahnya. Wa qala Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata an Rasulillah, lafaz an Rasulillah ini musyiron ila annal waridata hahuna marfu'at la athar. Perkataan kata an Rasulillah ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa ini merupakan hadis marfu itu, bukan athar gitu. Wal marfu, sedangkan definisi dari marfu ialah ma usnida ila nabi fi'lan aw qawlan aw takriran, sedangkan hadis marfu itu ialah segala sesuatu yang dihindarkan kepada Nabi, baik perbuatan, perkataan atau pengakuan beliau. Qaulu haddatsana, perkataan haddatsana yusamma tahwilan, ini dinamakan dengan tahwil. Ini kan di atas kan banyak haddatsana kan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abu Awana, haddatsana Hanna, dan lain semacamnya itu. Haddatsana ini dinamakan sigat tahwil. Wal ikhtilaf fil qiraah, ada perbedaan dalam pembacaannya. Wa innal mugharabah yaqra'una tahwil, para ulama barat itu membacanya tahwil, dan musyarakah para ulama timur itu yaqra'una bil maddi bil qasri, membacanya dengan menggunakan mad dan qasr, yaitu tahwilan. Qala Sibawi, berkata Imam Sibawi, inna asma'a hurufit tahji in kanat murakkabatan fil kalam mamdudah. Sesungguhnya huruf-huruf hijaiyah itu jika ada di dalam satu kalam maka dibaca panjang. Kama qala Muhammad fi qasidatil burda, seperti perkataan Muhammad dalam qasidah burda. Laula tasyahhudu kanat la'uhu na'am. Jadi mahalus syahidnya ada di dalam lafaz la'uhu. La'uhu ini dibaca panjang karena ada di dalam satu kalimat menurut Imam Sibawi. Wa in kanat munfaridatan fa maksur, jika dipisah-pisah tidak ada di dalam satu kalam maka dibaca pendek. Kama yuqalu fihi ta'addud, seperti perkataan kita ketika menghitung huruf-huruf hijaiyah, ba, ta, tha gitu. Jadi kalau dalam dipisah-pisah tidak dalam satu kalam itu dibaca pendek, kalau dalam satu kalam maka dibaca panjang. Itu menurut Imam Sibawi. Aqulu inna hadhihi dhabitah laysat bi asma'i huruf tahji. Nah, aqulu berkata, yakni musannif ini berkata, yang mengarang syarah hadis Tirmidzi ini, inna hadhihi dhabitah, sungguhnya pembatasan ini laysat bi asma'i huruf tahji, tidak cocok untuk dijadikan definisi dari huruf tahji, huruf hijaiyah. Bal fi dzalika kalimatun sunaiyah, karena di dalam huruf hijaiyah itu memang ada kalimat-kalimat yang sunaiyah, yang terdiri dari dua huruf gitu. Takunu fi akhirnya alifun, yang diakhiri alif setelahnya. Contoh ngabata lam alif gitu. Jadi tidak cocok definisi yang dibuat oleh Imam Sibawi itu kalau yang panjang, kalau dalam dua kalam dibaca panjang, kalau sendiri-sendiri itu dibaca pendek, itu tidak cocok menurut pensyarah hadis ini.
Wa'lam, ketahuilah, anna tahwilah ala qismain, tahwil itu ada dua macam. Ahaduhuma ijtima'ut turuqil muta'addidah minal asfal, berkumpulnya jalan-jalan atau perawi-perawi hadis yang berhitungan dari bawah. Jadi perawi-perawi hadis itu ini kan dari sahabat ya, dari Rasul, sahabat tabi'in, tabi'in. Ini perawi-perawi yang di bawah ini berkumpul ada di sini, melibatkan dari hadis ini gitu. Nah, itu tahwil. Sama rawil mustarok ya, rawi yang mustarok ini, yang sama ini, yang muta'addidah ini dinamakan dengan madaron wa mahrojan, dinamakan dengan madar atau mahroj, istilah ini. Wahada tahwil kafir, dan tahwil ini banyak. Zanima, nomor 2, yaitu iftirakut tariqil wahid minal asfal ila turuqil katsirah, yaitu dari bawah itu satu kemudian bercabang ke atas gitu. Tahwilu bikila kismaihi qad yakunu bitoriqo ini wa qad yakunu bi asyad minhuma, dan terkadang tahwil itu mengikuti yang dua ini, mengikuti pendapat yang dua ini, dan terkadang ada penambahan di dalam keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama tajidu fi kitabis sihahi wa ghairiha. Maka terkadang kita menemukan kitab-kitab sahih atau selain kitab-kitab sahih, annahum yabda'una sanada minal awali ayil a'la bil an'anah, yaitu pengarang kitab tersebut memulai pengarang kitabnya dengan sanad bil an'anah atau dari urutan paling tinggi. Summa fil asfali bil ikhtibari wat tahdits. Kemudian juga bisa dari bawah atau dari tabi'in atau biasa dengan menggunakan kalimat akhbarona dan lain-lain. Li'anna tadlisa lam yakum fis salafi wa hadatsa fil mutaakhirina fahtajal muhaddisuna ila tasrihi bis sima. Karena tadlis itu tidak ada di kalangan salaf dan tadlis itu timbul di kalangan mutaakhirin atau masa tabi'in, maka karena hadis itu sudah menyebar, ulama hadis itu menggunakan kalimat tasrih dengan sima, seperti sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain. Jadi hadis itu harus ada kalimat sima. Jika tidak ada, maka masih diragukan. Wala yuqbalu haditsul mudallas ila inda tashrih bis sima aw ma yadullu alaih. Dan tidak diterima hadisnya seseorang mudallis kecuali orang yang mudallis itu mengungkapkan hadis dengan lafadz sima atau sesuatu yang menyerupai sima seperti akhbarona. Wa tadlis ala anwa ahaduha ayyusqitur rawi isma syaikhihi li'aradin minal a'rad. Wa tadlis ala anwa'i, tadlis itu ada banyak macamnya. Ahaduha, salah satunya, ayyusqitur rawi isma syaikhihi li'aradin minal a'rad, yaitu seorang rawi yang menghapus atau meninggalkan nama seorang guru karena ada tujuan. Wa yarwi an syaikhihi bi'an kaila yakunu kadziban. Karena nama gurunya dihapus, kemudian seorang rawi menyebutkan gurunya seorang guru dengan menggunakan an. Kenapa terjadi kejadian di atas? Agar supaya tidak dianggap berbohong. Wasanihima tadlisut taswiyah wa huwa hazfur ruwati ad-du'afai min bainis sanadi. Dan yang kedua yaitu tadlis taswiyah adalah membuang perawi-perawi yang dhaif di antara sanad. Wa riwayatul hadis bi tariqi siqatihi bil an'anah, dan hanya meriwayatkan hadis dari seorang perawi yang sikoh saja dengan menggunakan an-anah, an gitu. Kata Dlisi Walid ibni Muslim anil Auza'i kama sayaji'u, seperti tadlisnya Walid bin Muslim al-Auza'i yang akan dijelaskan sebentar lagi. Wasalisuhu, dan adapun yang ketiga, ayyadhkura rawi
isma syaikhihi in kanatil masyhuratu kunyah. Yang ketiga yaitu seorang rawi yang menyebutkan nama asli gurunya jika yang terkenal adalah nama kunyahnya atau nama gelar. Au yadhkuru kunyatahu in kana al-masyhuru ismuhu wa la yaskutu bihadza adalatuhu wala dayiku fi hadza, atau menyebutkan kunyahnya jika yang terkenal adalah nama aslinya. Jadi dalam tadlis yang ketiga ini menyebutkan aslinya padahal yang terkenal nama aslinya atau bahkan sebaliknya. Mohon maaf kebalik. Jadi dalam tadlis yang ketiga ini menyebutkan nama aslinya padahal yang terkenal nama kunyahnya atau sebaliknya. Maka alasan ini tidak menjatuhkan kredibilitas atau kepercayaan seorang rawi, dan hal ini tidak menjadi masalah. Wa ammal kismanil awwalani faqabihani. Adapun dua pembagian di atas tersebut yaitu tercela. Wa qala Syu'bah inna tadlisa haramun wal mudallisu sakitul adalah. Syu'bah berkata, tadlis itu haram hukumnya, dan orang yang membuat tadlis maka sifat keadilannya sudah tidak dipercayai. Wa masumma qala, maka karena hal itu ada orang yang berkata, as-sanadul ladzi fihi syu'bati biri'un anit tadlis wa in kana bil an'ana. Yaitu setiap hadis yang sanadnya, orang itu berkata setiap hadis yang sanadnya ada syubhahnya maka hadis tersebut sanadnya terlepas dari tadlis meskipun hadis tersebut an-anah. Wal jumhuru ila qabihut tadlis, dan menurut kebanyakan ulama hal itu mencela adanya tadlis. Walakinna la yaskutu bihil adalah, akan tetapi kebanyakan ulama tidak sampai mengatakan bahwa seorang mudallis itu hilang keadilannya. Wa idza surriha bisima aw ma hadzahu yuqbalul hadis. Ketika tadlis itu sudah dijelaskan dengan kata sima atau sesuatu yang sama dengan sima, maka hadis itu tetap diterima. Wa min adatil muhadditsina dhammul matan li aqrabit turuqil muta'addidah. Dan termasuk dalam kebiasaan ulama-ulama muhaddisin yaitu mengumpulkan matan hadis terhadap yang paling dekat turuknya atau jalur hadisnya. Wa min adatihim aidan dhammul matan al hadis al adata as-saniyah kama yadullu alaihi qauluhu. Wa min adatihim aidan dhammul matan al hadis li sanadil ali al-musannafur ra'i al-adat ats-tsaniyah. Wa min adatihim aidan, dan juga termasuk kebiasaan ulama hadis dhammul matanil hadis lis sanadil ali, yaitu mengumpulkan matan hadis dan mengambil sanad ali. Al-musannafu ra'il adat ats-tsaniyah, musannif kitab ini menjaga kebiasaan ulama muhaddis yang kedua. Kama yadullu alaihi, seperti yang ditujukan dalam perkataan ini, qauluhu, qala berkata, hannat fi hadis, berkata siapa Hannad dalam hadisnya, illa bituhurin ila akhirih fa'ullima annal madhurah laisa matna Hannad. Illa bituhurin ila akhirih, yaitu bukan matan hadis dari Hannad. Wa amma wajhu ikhtiyaril adata ats-tsaniyatu 'alal awwali fa'ala maqila. Wa amma wajhu ikhtiyari, adapun kenapa musannif memilih kebiasaan yang pertama, al-adat ats-tsani 'alal awal, daripada yang kedua, karena hal itu berlandaskan dari perkataan Ibnu Mubarak. Maqila, dan Ibnu Mubarak pernah ditanya oleh seseorang. Su'ila Ibnu Mubarak, pernah ditanya siapa Imam Mubarak. Mastahi qalbuhu,
Apa yang ada di hatimu wahai Ibnu Mubarak? Qala sanadun ali wa baitun khali. Qala berkata siapa Ibnu Mubarak, sanadun ali wa baitun khali, sanad yang tinggi dan rumah yang sepi. Qauluhu la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin ila akhirih. Al-qabulu ala kismaini. Qauluhu berkata la tuqbalu salatun, tidak terimanya salat bi ghairi tahurin, dengan tanpa bersuci ila akhirih. Al-qabulu ala kismaini, dan diterima itu ada dua macam. Ahaduha, adapun salah satunya, kaunu syai'i mujtami'an bijami'il arkani fasyaraiti. Salah satunya itu harus berkumpul semua rukun dan syaratnya. Wathanihima, dan yang kedua, wuku'uhu fi haizi mardatillah. Yang kedua yaitu harus mendapatkan ridha Allah. Wa qala Ibnu Daqiq al-Aidi, dan berkata siapa Ibnu Daqiq al-Aidi, innal qabula mushtarakun fi maknaini. Ibnu Daqiq berkata sesungguhnya hal yang diterima itu ada di tengah-tengah antara dua di atas itu, yaitu harus berkumpul semua rukun dan syarat dan mendapatkan ridha Allah. Menurut Ibnu Daqiq al-Aidi, yaitu diterimanya itu ada di tengah-tengah antara dua di atas tadi. Wala qarinata 'alal ma'anil ula, tidak memperkuat pada alasan pertama. Wa amatsani fa ghairu ma'lumin bi ghairillahi ta'ala fala na'lam ma fi haditsil bab. Adapun pendapat yang kedua, menurut pendapat yaitu mendapat ridha Allah, yaitu tidak ada orang yang tahu bahwasanya Allah benar-benar ridha atau tidak kecuali Allah sendiri. Jika menggunakan pendapat ini, maka kita tidak akan mengetahui dari maksud hadis dalam bab ini. Wa aqulu, dan berkata siapa musannif, innal murada huwal awwalu bi qarinatil ijma' ala adami sihhatis shalah bidunit tahur. Yang dimaksud benar yaitu yang pertama dengan dalil ijma' atau kesepakatan ulama. Pendapat pertama yaitu harus memenuhi rukun dan syarat. Wa adamul qabul wa raddun, tidak diterima yaitu sama haknya dengan ditolak baik karena ini atau itu. Wa adamul qabul wa raddu sawaun kana ladza aw lihadza. Jadi tidak diterima yaitu sama haknya dengan ditolak baik karena ini atau itu. Wa nusiba ila Malik bin Anas, ada orang yang menisbatkan terhadap Imam Malik bin Anas adamal i'adati ala man shalla bila wudu'in, yaitu tidak ada pengulangan bagi orang yang salat tanpa wudu. Walaisat hadhihi nisbah shahihatun, tetapi nisbat ini tidak benar. Wala alla wajhun nisbatil ishtihari alal alsinati ada masyirati taharati thawb wal makani anda Malik rahmatullah. Faqasu alaihima tahurul badani aidan. Sedangkan orang yang menisbatkan perkataan ini beranggapan bahwa yang masyhur itu pendapat Imam Malik. Maka dari itu dia sandarkan hadis itu kepada Imam Malik. Wa'lam anna qaula, dan ketahuilah anna qaula, sesungguhnya perkataan la tuqbalu salatun bitanwini, perkataan la tuqbalu salatun, tidak diterimanya salat bitanwini dengan tanwin, salatun menggunakan tanwin. Mithlu rajulun fiddari, seperti mislu la rajulun fiddari, seperti la rajulun fiddari. Artinya la tuqbalu salatun itu disamakan dengan la rajulun fiddari, yang artinya tidak ada satu laki-laki di dalam rumah. Wa makna la rajula fiddari,
dan makna la rojula fiddari bil fathi dengan menggunakan fathah. Artinya tidak ada semua orang laki-laki di dalam rumah. Wa makna ma min rojulin fiddari, artinya tidak ada seorang pun di dalam rumah. Maka atas 3 pertimbangan di atas, maka landasan itu tidak diterima jika tidak melakukan sholat itu tidak diterima jika tidak melakukan bersesuci. Fa'ulima anna kulla fardhi sholatin mauqufu 'ala tuhuri. Maka ketahuilah karena sesungguhnya setiap sholat itu harus bersesuci. Waqtilafu fi sholatil janazati wa sajadatit tilawati fi ishtiratil wudu'i lahuma. Beda hal lagi jika kita melakukan sholat jenazah dan sujud tilawah dalam hal bersesuci wudu tidak disyaratkan bagi sholat jenazah atau sholat tilawah. Faqala ba'dun, adapun menurut sebagian imam, la yusyaratul wudu'i li sholatil janazati, yaitu tidak disyaratkannya wudu bagi sholat jenazah. Wa ammal imam Syafi'i, dan adapun pendapat Imam Syafi'i, falaisa biqaili bima qalu, yaitu beliau berbeda pendapat seperti orang lain yang berpendapat. Wa ammal imam Syafi'i falaisa biqaili bima qalu wa la'alla wajhun ma qalu. Adapun menurut Imam Syafi'i, yaitu berbeda pendapat seperti orang lain yang berpendapat. Inna qala Syafi'i bil janazati 'alal ghaib. Imam Syafi'i berpendapat mensunahkan wudu bagi orang yang melakukan salat jenazah sujud tilawah dalam pengecualian bagi yang salat jenazah ghaib. Jadi, kalau salat jenazah ghaib tidak boleh melakukan atau tidak dianjurkan melakukan bersesuci. Wa yaqulu, dan berkata siapa Imam Syafi'i, innaha du'aun kasairil ad'iyah. Yaitu Imam Syafi'i berkata, karena sesungguhnya salat jenazah yang ghaib itu samaannya seperti berdoa. Faza'ama annaha du'aun kasairil ad'iyah fi adimi wujubit tawaddu'i aidan, seperti doa-doa yang lain. Maka karena hal itu orang beranggapan seperti doa-doa yang lain yang orang beranggapan, dan doa itu jika orang berdoa itu tidak perlu mengambil wudu, jadi disamakan dengan berdoa. Wal Imamul Bukhari muwaqiful lana fi ishtiratil wudu'i lil janazah. Dan Imam Bukhari cocok seperti kita dalam hal bersesuci jenazah ghaib. Wa amma sajadatut tilawah faqala Sya'bi wal Bukhari la yushtaratul tawaddu'u kama akhrajal Bukhari an Ibni Umar. Adapun sujud tilawah menurut Bukhari dan Imam Syafi'i, yaitu tidak disyaratkan wudu, seperti Imam Bukhari yang mentahrij hadis dari Ibnu Umar bahwa dahulu Ibnu Umar pernah sujud tilawah tanpa wudu. Innahu kana yasjudu ala ghairi wudu ila akhirih wa fi niskhatil Bukhari al-asili. Dan dalam kitab Al-Bukhari, Ibnu Umar melakukan wudu sebelum sujud tilawah. Kana Ibnu Umar yasjudu ala wudu, yaitu Ibnu Umar melakukan sujud dengan menggunakan wudu. Ini sudah beda dari yang berbeda pendapat dari yang pertama tadi, yaitu bahwa Ibnu Umar pernah melakukan sujud tilawah tanpa
melakukan wudhu. Kemudian waqala khadamul Bukhari, dan berkata siapa khadamnya Bukhari, annal awwala asahhu, sesungguhnya pendapat yang pertama itu lebih sahih, yaitu tidak mensyaratkan wudhu dalam melakukan sujud tilawah. Wa ammal a'immatul arba'ati faqailuna biwujubit tawaddu'i fi sajadati tilawah. Sedangkan adapun imam yang 4 berkata wajib melakukan wudhu dalam sujud tilawah. Li'annaha ay sajadatu akhassu madarijis shalah, karena sesungguhnya sujud itu termasuk gerakan paling khusus di dalam sholat. Jadi jika melakukan sujud tilawah, kita lebih baik melakukan bersesuci terlebih dahulu. Fayushtaratu laha kama ishtaratolaha, maka melakukan syarat sujud tilawah sama halnya melakukan syarat sholat, karena sujud itu termasuk dalam gerakan sholat. Jadi melakukan bersesuci seperti orang yang mau sholat. Wa amma faqidut tahuraini fariwayatu an Abi Hanifah innahu yatashabbahu bil musallin ay yarka'u wa yasjadu bila qira'atin. Adapun bagi orang yang tidak bisa melakukan bersesuci seperti haid atau sakit tidak bisa menyentuh air, maka menurut Imam Abu Hanifah hukumnya disamakan dengan orang yang sholat. Jadi tetap melakukan sholat tapi tidak membaca bacaan sholat, hanya mengikuti gerakannya saja seperti biasa. Qala Malik la yusallil an, tapi menurut Imam Malik tidak boleh melakukan sholat jika bagi mereka yang tidak bersesuci atau yang sedang berhalangan. Wa qala Ahmad bin Hanbal yusallil an wala yaqda dan pendapat Imam Malik bin Hanbal dan menurut pendapat Ahmad bin Hanbal yaitu sama seperti Abu Hanifah, itu sholat dan tidak wajib qada. Walis Syafi'iyah wujuhun arba'atun, dan menurut Imam Syafi'i ada 4 pendapat. Ahaduha, adapun salah satunya yang pertama yaitu al-qada'u faqat, yaitu qada saja. Wasaniyah, dan yang kedua al-ada faqat, yaitu wajib sholat. Yang pertama itu wajib qada saja, yang kedua yaitu wajib salat saja, dan yang wasalituhu, dan yang ketiga al-ada'u fil hal tsummal qada'u ba'dahu, yaitu salat sekarang dan diqada nanti. Wa rabi'uhu wujubul ada'i wastijabil qada, yaitu wajib salat sekarang dan wajib salat dan sunnah qada. Min mustalahati fuqaha'ina at-ta'biru bil qawli amma qala al-masyayikh, dan termasuk dari sebagian istilah-istilah ulama fuqaha kita, ulama fikih kita ialah mengungkapkan dengan lafaz qaul jika yang berbicara itu adalah masyayikh beliau. Jadi menggunakan lafaz qalah jika guru-gurunya yang jika hal itu didapati dari gurunya. Bil riwayati amma qala al-a'immah, dan jika yang berkata itu para imam, maka menggunakan dengan lafaz riwayah, rawa itu. Wa inda Syafi'iyah, dan menurut ulama Syafi'iyah qaulul imam riwayah, perkataan imam itu ialah riwayah. Wa qaulul masyayikh itu perkataan guru-guru itu ialah wujuh, menggunakan wujuh. Lana fit tashabbuh bil musallin li faqid tahuraini al-qiyasul mustanbatah minal ijma'aini, dan di dalam pendapat kita dalam tashabbuh bil musallin, orang-orang yang menyerupai orang yang sholat, yang sedang sholat,
lifaqidatit tahuraini, bagi orang yang tidak bisa berasa suci baik menggunakan air ataupun debu, itu ialah hasil dari qiyas yang diambil dari dua ijma. Ahaduhuma, yang satu, man afsada saumah aw hajatil mar'at fi nahari ramadana aw tahurat aw balagha subiyun yajibu alaihimul imsak fi baqiyatin nahar. Itu jika ada orang yang merusak puasanya, atau ada orang atau perempuan yang haid di siang hari bulan Ramadan, atau suci, atau anak kecil yang baru balik, maka wajib untuk imsak di sisa-sisa siang itu. Wajib berpuasa, wajib tidak makan, tidak minum di sisa-sisa siang itu. Wal hadza illa tashabbuh bil musallin, bukankah ini termasuk dari menyerupai orang-orang yang berpuasa? Wal ijma' usani, dan ijma' yang kedua ialah anna man afsada hajjatan yajibu alaihil madi'u alal arkan thumma yakti. Yaitu orang yang merusak ibadah hajinya, maka wajib baginya untuk meneruskan rukun-rukun yang masih tersisa, dan wajib mengqadha setelahnya. Wala salmati alal arkan illa tashabbuhul musallin, meneruskan rukun-rukun haji yang telah dirusak itu sama dengan menyerupai orang-orang yang berhaji. Falamma thabata tashabbuh fi shaum wal haji, jika penyerupaan itu ada di dalam bab puasa dan haji, nu'diyahu ila shalah, apakah tidak bisa di dalam sholat itu. Jadi kalau dalam penyerupaan dalam ibadah, dalam saum dan haji saja bisa, apalagi dalam sholat masa tidak bisa gitu. Makanya ini juga iktifa'u ba'dis salaf, ulama-ulama salaf mencukupkan bitakbir dengan takbiratul ihram fil tihafil qital min hadza. Di dalam ulama-ulama salaf itu mencukupkan hanya takbiratul ihram di dalam sholat peperangan yang sedang berkecamuk. Wa taradul hasmu alaina, dan musuh itu menyanggah pendapat kami fi qaulina, dalam perkataan kami, al bina'u ala sholati liman ahdatsa, itu tentang tetap melaksanakan sholat bagi orang yang berhadas dengan menggunakan disanggah dengan menggunakan bihaditsil bab, dengan hadis yang ada di bab ini, yaitu la tuballu sholatu illa bituhurin. Fal jawabuh, maka jawabannya adalah awalan, innal masyiya fi sholat laisa bi sholatin, sungguhnya berjalan di waktu sholat itu bukan pekerjaan sholat, bukan sholat itu. Kal iya bidhahab fi sholatil khauf, seperti berangkat dan pulang di dalam sholatul khauf, itu tata cara sholat khauf. Laisa bi sholatin itu bukan termasuk dari sholat, bal fa'alah fi sholat, yaitu termasuk dari pekerjaan yang ada di dalam sholat, yaitu pekerjaan yang dirusuh di dalam bab ini. Wasanian bi annal bina'a ruwiya marfu'an ala Aisyah, bahwa hadis yang tetap harus melaksanakan sholat bagi orang yang berhadas ini ialah hadis yang marfu' dari Sayyidah Aisyah. Walakin as-shawab inda arbabil hadis, akan tetapi yang benar menurut ahli-ahli hadis itu bukan marfu tapi hadis mursal. Wal irsalu maqbulun, dan hadis mursal itu diterima jika terputusnya itu di kalangan sahabat. Siapa idza kana mu'ayyidan bi fatih sahabat, apalagi jika diperkuat dengan fatwa-fatwa para sahabat. Fayakunu hujjatan qat'an, maka akan menjadi hujah yang pasti tetap. Minal fatawa istihlaf Umar wa Ali ridwanullahi alaihim, dan termasuk dari fatwa sahabat ialah berpindahnya tampuk kekhilafaan dari Abu Bakar ke Umar, atau dari Utsman ke Sayyidina Ali.
qauluhu wala shadaqata min gulul, tidak ada sedekah dari gulul. Al-gulul fil lughah, gulul secara bahasa ialah sirqatul ibil, mencuri unta, seekor unta. Wa fi istilah fuqaha, dan menurut istilah ahli fikih, sirqatu ma lil ghanimah, itu mencuri harta rampasan, harta ghanimah. Thumma tasa'a fihi fa utliqah ala kulli malil khabith. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka makna gulul ini semakin meluas, semakin melebar. Kemudian ditetapkan makna gulul itu dikhususkan kepada harta-harta yang buruk, harta yang jelek. Qala fid daril muhtar, berkata pengarangnya kitab Darul Muhtar ini, inna tasadduqa bil malil haram thumma raja thawaba minhu haramun wa kufrun, yaitu bersedekah dengan menggunakan harta haram kemudian mengharapkan pahala dari harta tersebut, maka hukumnya haram, bahkan kufur. Farraqal ba'du bainal haram li'ainihi wa lighairi, dan sebagian ulama membedakan antara haram li'ainihi, haram dengan adatnya, dan haram lighairihi, haram dengan lain adatnya, beda adatnya, di luar adatnya. Wa minhul alamah al-Taftazani, dan termasuk dari yang membedakan itu ialah Syekh At-Taftazani. Aqulu, berkata saya, ini misalnya hadis ini, yang bagil farqu bainal haram adzunni wal qat'i la fi li'ainihi wa lighairi. Seharusnya yang dibedakan itu ialah haram yang dzunni dan haram yang qat'i, bukan haram yang li'ainihi ataupun haram yang lighairihi. Qala Ibnu Qayyim fi Bada'il Fawaid, Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya Bada'il Fawaid, man istama'ah indahu malun haram fatasaddaqa yuthabu alaihi. Barang siapa yang memiliki harta haram kemudian mensedekahkan dengan harta tersebut, maka dia mendapatkan pahala. Wa fil hidayah, dan di dalam kitab hidayah disebutkan, man istama'a indahu malun haram sabilu tasadduq wa qata ta'arrud. Barang siapa yang memiliki harta haram yang jalannya itu dari jalan sedekah, dalam artian orang ini mendapatkan harta haram dari uang sedekahan gitu, dari hasil sedekah dari orang lain, jadi gitu. Maka jika demikian terjadi pertentangan antara ulama. Aku lebih ta'arud irha guna syai'ani, dan bagaimana cara menanggapinya ada dua. Pertama, ahaduma i'timal amr syari' wa thawabu alaihi, itu dengan melaksanakan perintah syari' dan mendapatkan pahala darinya. Usani at-tasadduqu bimal khabith wa raja' min nafsil mal bidunil hadar raja'i thawab min imtithal syari', yaitu bersedekah dengan harta yang haram atau harta yang buruk dan mengharapkan pahala dari harta tersebut, itu tidak boleh. Karena yang benar itu fathawabu innama yakunu min i'timar syari', karena yang benar itu ialah mengharapkan pahala tersebut bukan dari hartanya, tapi dari melaksanakan perintah syari', yaitu dengan bersedekah. Jadi bukan dari harta haramnya. Pengharapan pahala itu bukan dari harta haramnya, tapi dari melaksanakan perintah syari'. Wa amma ruja'u thawabi min nafsil mal haramun, adapun jika mengharapkan pahala dari azad harta haram tersebut, maka haram hukumnya, karena mengharapkan sesuatu dari perkara yang haram maka haram gitu. Bal yang bagi li mutasaddiqil haram ayaz'amah bi tasadduqil mal tahlis rukbatihi bal yarju thawab minhu. Ya, maka seharusnya bagi orang yang para pensedekah harta haram ini, yaitu harus mempunyai harapan, mempunyai niat
dengan mensedekahkan hartanya, yaitu untuk menghilangkan atau membersihkan rubbatihi, leher-lehernya, dalam artian membersihkan dosa-dosanya. Wala yarju thawab, dan tidak mengharapkan pahala dari itu. Bal yarjuhu min i'timari amr syari, akan tapi mengharapkan pahala dari melaksanakan perintah syari. Wa akhraj ad-Daraqutni fi awakhiril kitab, dan Imam Daraqutni mentahrij dari di kitab, di akhir kitabnya, an Abu Hanifah rahimahullah taala, sesungguhnya Abu Hanifah su'ilah an hadza, pernah ditanyakan tentang hal ini. Fastadalla bima ruwi Abu Dawud min qissati syati wa tasadduq biha, maka Imam Abu Hanifah menjawab dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu tentang cerita kambing dan mensedekahkan dengan kambing itu. Kalau nggak salah di waktu Rasulullah itu disedekahkan harta gosok kayaknya, kalau nggak salah. Dan sekilas info, ini kitabnya setelah saya baca-baca, ini ternyata kitabnya orang yang ngarang ini ternyata bermadzhab Hanafi, jadi sangat berbeda jauh dengan kita. Pemahaman fikihnya juga agak beda jauh, karena memang pengarangnya ini bermadzhab Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu hadzal haditsi ashahhu. Qauluhu, berkata siapa musannif, hadzal haditsi ashahhu, hadis ini paling sahih. La yalzamu min qawlihi hadza, la yalzamu min qawlihi hadza, jadi perkataan musannif yang mengatakan bahwa hadis ini paling sahih, ayyakuna sahihan min nafsihi, itu tidak menunjukkan bahwa hadis ini sahih dengan sendirinya. Bal muraduhu bi asahi wal ahsanu ala al hadisi fi hadzal bab. Akan tetapi yang dimaksud dengan lafaz asahu ini ialah hadis yang paling baik di bab ini. Wa illam yakun husnan indal muhadditsin, meskipun para ulama muhaddisin tidak menganggap hadis ini hadis hasan. Wa min adati Tirmidzi ikhrajuhul ahadits allati lam yakhrujuha ghairuhu. Dan termasuk dalam kebiasaan Imam Tirmidzi ialah mentahrij hadis-hadis atau mengeluarkan hadis yang tidak ditahrij oleh imam yang lain. Lil atla'i ala zakhiratil hadis, karena beliau ingin mengeluarkan rahasia hadis tersebut. Famuraduhu annahu a'lal ahaditsil lati lam yakhrujuha arbabis shihah. Maka yang dimaksud ialah hadis yang diberi cap ashah ini adalah hadis yang paling baik, yang baik dan tinggi dari hadis-hadis yang tidak ditahrij oleh sebagian ulama-ulama sahih. Wa kadzalika qala ba'dun huffadil hadis fi adati Tirmidzi hadhihi. Dan seperti perkataan sebagian penghafal hadis juga seperti itu kebiasaan beliau. Qauluhu wa fil babi an ibni Malih rahmatullahi ila akhirih. Dan berkata siapa musannif, wa fil bab an ibni Malih rahmatullahi ila akhirih, dalam bab Ibnu Malih rahmatullah, al muradu bi dzikrihi ha huna huwa abu abil malih la abul malihi nafsihi. Dan maksud dari menyebutkan ini adalah bapaknya Abu Malih, bukan Abu Malih itu sendiri. Li'annar rawi abuhu, karena yang seorang perawi itu adalah bapaknya, bukan Abu Malihnya. Wa'lam anna Tirmidzi ma'a kaunihi jami'an.
dzakiratal hadits fi qalilatun. Dan ketahuilah sesungguhnya Imam Tirmidzi itu sering mengumpulkan rahasia-rahasia hadis, tapi itu cuma sedikit. Bikhilafi ghairihi, berbeda dengan imam-imam yang lain, min arba bisihah, kecuali sesuatu yang dianggap cukup oleh Imam Tirmidzi. Min arba bisihah illa annahu yukafi'uhu. Dan ketahuilah sesungguhnya Imam Tirmidzi itu sering mengumpulkan rahasia-rahasia hadis, tapi itu cuma sedikit, berbeda dengan imam-imam yang lain, kecuali sesuatu yang dianggap cukup oleh Imam Tirmidzi. Wa fil bab an fulan wa an fulan ila akhirih. Dan di dalam bab ini Imam Tirmidzi itu biasanya menyebutkan dalam kurung, yaitu dari si fulan dan si fulan ila akhirih. Wa sannafa Ibnu Hajar al-Asqalani fi istikhraji ma dzakara Tirmidzi fil bab wasmahu al-lubab fi ma qala Tirmidzi wa fil bab. Dan Ibnu Hajar membuat kitab dalam mentakhrij sesuatu yang disebut oleh Imam Tirmidzi di dalam bab, dan kemudian kitab itu dinamai al-lubab fi ma qala Tirmidzi wa fil bab. Jadi beliau membuat kitab dalam mentahrid sesuatu yang disebut tadi, yang fulan dan fulan, oleh Imam Tirmidzi, dan kitab itu dinamai Al-Lubab fi ma qala Tirmidzi wa fil bab, yang artinya kebiasaan Imam Tirmidzi dalam kitabnya menyebut fil bab. Walakinnahu ghairu matbu', akan tetapi kitab ini masih belum dicetak. Wal ashalu listikhraji ahadithi al-muraja'atu ila musnadi Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan paling gampangnya kitab yang mensyarah kitab Imam Tirmidzi itu yaitu kitab Musnad Imam bin Hanbal rahimahullah.